Tanda-tanda ginjal mulai bermasalah. Yuk kita bahas, ini langkah pencegahan ya untuk cegah gagal ginjal. Tapi sebelum itu wajib untuk konsultasi terlebih dahulu karena setiap orang kondisinya berbeda-beda. Buat Bapak Ibu yang mau konsultasi sama saya, silakan pencet tombol plus yang ada di sini agar nanti komunikasi kita nggak dibatasi dan saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu. Komen mau konsultasi dan jangan lupa di-share, semoga jadi amal jariah. Nah, kalau misalkan kita merasakan ada nyeri pinggang, punggung bagian belakang yang sudah lama sekali atau sangat rutin kambuhan disertai dengan kencing berbusa, kita patut waspada atau perlu curiga. Apalagi ada riwayat faktor pemicu dari diabetes, hipertensi. Karena dua penyakit ini juga bisa menyebabkan gagal ginjal kalau Bapak Ibu tidak sadar gejala-gejala ginjal mengalami penurunan fungsi. Ini gejala awal. Lalu yang kedua, kencingnya ini frekuensinya kok mulai sedikit ya? Bapak Ibu perlu curiga. Minum airnya banyak kok, konsumsi air putih kok semakin sedikit. Nah, ini juga bisa muncul bengkak. Jadi kalau misalkan konsumsi air putih banyak, yang keluar sedikit, itu bisa terjadi pembengkakan atau edema. Nah, ini gejala gagal ginjal juga ketika mulai mengalami kerusakan. Biasanya Bapak Ibu gejala bengkak itu sudah muncul tanda yang kronis atau stadium 4 ginjal biasanya. Nilai GFR-nya 15 sampai 29, kreatinnya 2,0 sampai 5,0. Oke, ini kemungkinannya. Maka dari itu kalau misalkan ada dua gejala ini, silakan Bapak Ibu cek lab atau deteksi dini ginjal segera. Lalu tanda yang ketiga, tanda yang lainnya adalah hematuria atau kencingnya ada bercak-bercak darah. Ini faktor penyebabnya karena batu ginjal, jadi kondisi batu ginjal sudah kronis, Bapak Ibu ini nahan. Dokter suruh tindakan tembak laser atau SOL, tapi masih menunda. Akhirnya apa? Hematuria. Termasuk ISK yang dibiarkan juga, itu juga bisa menyebabkan kencingnya ada bercak-bercak darah. Tapi ini jarang terjadi, kebanyakan karena faktor batu ginjal. Jadi jangan dibiarkan aja, segera tangani. Apalagi juga sudah merasakan gampang capek, mudah lelah, nafas yang mulai berat, dan sering sesak nafas. Karena HB-nya udah rendah nih. Ginjal Bapak Ibu udah nggak bisa lagi menghasilkan hormon eritropoietin untuk menghasilkan sel darah merah. Penanganannya bagaimana? Cari tahu dulu penyebabnya, tangani faktor pemicunya. Rata-rata penyebab ginjal rusak karena diabetes, hipertensi, faktor dari obat anti nyeri, asam urat yang tinggi, batu ginjal, ISK, dan juga kista ginjal. Itu ada faktor penyebab banyak sekali. Tangani faktor pemicunya terlebih dahulu, baru Bapak Ibu konsisten atur gaya hidup. Dari pola pikir, pola makan. Untuk pola makan lebih lengkapnya adalah pola makan yang mencukupi kebutuhan nutrisi harian. Kalau tepat pola makannya, kreatin, urium dia akan turun. Jadi kalau misalkan kreatin tinggi selama ini, coba cek bagaimana pola makannya. Tercukupi nggak nutrisinya? Ini jawabannya. Lalu dibantu dengan aktivitas fisik agar terkendali dari gula, tensi, asam urat, kolesterol, dan pastinya pun jam istirahatnya jangan begadang. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah melakukan semuanya, saran saya adalah coba cek nutrisinya. Karena kebanyakan di sini kebanyakan tidak lengkap nutrisinya. Kok bisa Pak nggak lengkap pada pasien ginjal? Iya, karena pembatasan. Masuk stadium 3 ginjal, nilai GFR 30-59 harus dibatasi pola makannya. Inilah yang menjadi pemicu ketika dibiarkan aja, nggak dilengkapi dari sumber nutrisi yang lain, yang menjadi penyebab kreatin, urium, bahkan sulit turun, cenderung naik terus. Tubuh mengalami yang namanya defisiensi nutrisi atau kekurangan nutrisi termasuk ginjalnya. Maka dari itu kalau tidak cukup dari pola makan sehari-hari, masuklah nutrisi sebagai tambahan. Buat Bapak Ibu yang mau konsultasi sama saya, silakan bisa langsung cek di profile, hubungi nomor saya, wajib foto hasil terakhir. Nah, kalau mau saya dampingi lewat program pendampingan ginjal dengan pola makan dan juga nutrisi, silakan bisa langsung cek di profil juga, hubungi nomor saya. Terima kasih, kalau bermanfaat, jangan lupa di-share.